Kamu lagi pacaran tapi udah mulai kirim-kiriman katalog rumah atau apartemen impian ke pacar kamu. Atau jangan-jangan kalian udah nulis di notes ya, apa aja nama-nama anak kalian di masa depan nanti. Atau bahkan, kamu sama pacar kamu udah bikin rekening gabungan buat nabung. Wah, aku berani jamin kalau misalnya kamu itu pasti udah janji nikah ya. Nekat membatalkan pernikahan secara sepihak seorang pria asal Banyumas, Jawa Tengah didenda oleh Mahkamah Agung sebesar 150 juta rupiah. Tapi jangan worry, karena kalau misalnya kamu janji nikah sama pacar dan dia gak nempatin, bisa aja kamu bawa dia ke jalur hukum. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, masa janji nikah doang dibawa ke jalur hukum sih? Jadi gini, aku mau kasih contoh dari kasus yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Kita pakai alias aja ya. Jadi ada cowok namanya Budi, terus ada cewek namanya Siti. Mereka ini pacaran. Nah, si Budi ini dihukum karena dianggap ingkar janji nikah sama pacarnya si Siti itu. Tapi emangnya janji nikah bisa kena hukum, Kak? Nah, itu yang bakal kita bahas lebih dalam hari ini. Karena aku yakin, nggak tahu ya, mungkin aja kalian sekarang lagi ngalamin, atau kalian sering dengar soal janji-janji manis waktu pacaran. Tenang aja, nanti aku nikahin kok. Kalimat yang mungkin udah umum banget. Ya mungkin kalau kamu pacaran sama buaya sih. Masa tua gue mau bagaimana? Iya. Masa tua gue itu bersama lu ya. Tapi ternyata, kalau janji ini diucapkan dalam situasi tertentu, bisa menimbulkan konsekuensi bagi pihak yang ngasih harapan palsu. Kita mulai dari cerita tadi, soal si Budi dan Siti. Jadi Budi dan Siti ini sebenarnya udah pacaran serius. Bayangin mereka bahkan udah sampai tahap lamaran. Nah si Budi ini tuh udah datang nih ucuk-ucuk ke rumahnya Siti, ngelamar Siti pakai adat Jawa. Jadi ya Budi udah bawa keluarganya, Siti udah sama keluarganya di rumah. Budi bawa nih cincin seserahan ke rumahnya Siti, jadi benar-benar ya udah formal banget lah. Dan orang-orang yang datang ke acara tersebut pasti udah tahu lah ya, nah, ini acara buat nikahannya Budi sama Siti nanti di masa depan. Dan bahkan si Budi ini sama si Siti udah nentuin tanggal nikahannya mereka. Nah setelah lamaran tadi, si Budi ini ngajak si Siti buat jalan-jalan ke Cilacap. Ya pasti keduanya kan nginep di hotel. Dan disinilah ceritanya mulai agak complicated. Kamu bisa nebak lah ya, ini permasalahan tentang apa. Ya benar, jadi si Budi ini ngajak si Siti buat ngelakuin hubungan intim. Jadi awalnya si Siti ini nolak. Ya nggak mau lah, orang kita belum nikah. Tapi si Budi ini terus ngerayu si Siti, udahlah nanti kita kan juga nikah. Jadi sama aja kalau bisa ngelakuin sekarang dibanding ngelakuinnya nanti. Apa bedanya? Ya akhirnya seperti ekspektasi kamu, si Siti luluh dan nyerahin keperawanannya ke Budi ini. Tapi setelah semua itu, Budi malah batalin pernikahan mereka. Parah banget sih lo. Bayangin, gimana coba perasaannya si Siti? Bayangin kalau misalnya kamu ada di posisi dia. Pasti ngerasa udah di PHP-in terus ya nggak mau lah nerima gitu aja. Itulah perasaan si Siti. Dan dia bawa kasus ini ke pengadilan. Dia langsung nuntut Budi atas tuduhan ingkar janji menikah. Jadi mungkin kalian mikir, masa iya janji nikah aja bisa bikin orang dituntut? Dan jawabannya bisa, tergantung kondisinya. Oh my god! Wow! Kalau janji nikah itu udah sampai ke tahap yang serius, misalnya udah sampai lamaran kayak tadi, apalagi udah ada pengumuman resmi soal pernikahan mereka, janji ini bisa dianggap sebagai kesepakatan yang berujung hukum kalau salah satu pihak membatalkan gitu aja. Nah ini karena dalam hukum perdata, janji menikah yang gak ditepatin itu bisa nimbulin kerugian. Gak cuma secara emosional, tapi juga secara finansial. Rugi dong! Yang bener aja! Nah tambah lagi kalau misalnya ada kerugian yang bisa dibuktiin nih, nah pihak yang dirugiin ini bisa aja ngajuin gugatan. Kayak di kasus Budi dan Siti ini, Siti ngerasa udah rugi besar dong. Udah nyiapin lamaran, udah bikin acara, udah bikin pengumuman, terus dia juga udah kehilangan perawanannya, dan dia ngerasa ditipu setelah janji Budi buat nikah itu nggak ditepatin. Tapi tadi kan kita udah ngomongin nih soal oke, ternyata ngegugat ini bisa, terus kalau misalnya kita gagal dinikahin ternyata bisa aja kita bawa ke jalur hukum. Tapi gimana sih prosesnya?
disclaimer, aku nggak punya kredibilitas hukum. Jadi aku riset, terus juga sumber-sumber yang aku dapetin ini aku refer dari pakar hukum ataupun dosen-dosen hukum lainnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kata dosen hukum perdata dari Universitas Indonesia, Enda Hartati, dia tuh bilang kalau misalnya janji nikah yang nyebabin kerugian nyata pada salah satu pihak itu bisa dijerat hukum. Dan ada 2 jalur hukum yang bisa dipakai, yaitu pidana dan juga perdata. Secara perdata, pihak yang ingkar janji menikah, kayak si Budi tadi, bisa dituntut berdasarkan pasal 58 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa sebenarnya janji nikah itu nggak bisa jadiin alasan untuk memaksa pernikahan terjadi. Tapi, kalau misalnya udah ada kerugian, misalnya karena perjanjian resmi, atau pengumuman pernikahan yang dibatalkan, pihak yang dirugikan itu bisa mintain ganti rugi. Jadi kalau misalnya sesuai pasal yang tadi, sebenarnya ya pasal aja nggak bisa bring your man back gitu. Tapi at least kamu bisa dapat ganti rugi lah. Contohnya nih, kalau misalnya salah satu pihak itu udah ngeluarin biaya besar buat persiapan nikah. Kita kan tahu ya, nikah itu nggak murah. Nikah itu kan butuh pesta. Kayak contohnya apa sih? DP gedung, catering, atau undangan. Terus si pihak yang dirugiin ini bisa minta ganti rugi atas kerugian finansial tersebut. Mungkin kalian penasaran, gimana sih caranya ngajuin gugatan ingkar janji nikah kayak gini? Ya aku tahu prosesnya mungkin nggak semudah kelihatannya, tapi bukan berarti ini sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Kayak tadi ya, kita ambil kasus Siti. Dia ngerasa kalau misalnya janji yang Budi kasih ini udah ngebuat dia itu nyesel ngambil keputusan yang dia lakuin. Dia ngerasa dia harus nyerahin keperawanannya sebelum nikah. Nah, si Siti ini jadi punya dasar kuat buat ngegugat si Budi. Di sisi lain, gugatan ini juga bisa diajuin kalau misalnya udah ada pengumuman yang resmi soal pernikahan yang batal. Nah, ada lagi nih, menurut Heru Susetyo dari Universitas Indonesia, kalau pengumuman nikah udah disebar dan salah satu pihak tiba-tiba batal rencana, pihak yang dirugikan itu bisa ngajuin gugatan perdata. Tapi guys, kalau misalnya cuma janji secara lisan, tanpa ada pengumuman ataupun persiapan serius, ya gugatan kayak gini biasanya nggak bakal diterima. Jadi sebelum kalian percaya sama ucapan-ucapan manis yang keluar dari mulut pacar kalian, pastiin deh semua prosesnya tuh udah dilakuin secara serius. Kalau perlu bahkan bikin perjanjian biar nggak ditipu. Oke, tadi kan kita udah ngomongin nih soal kalau misalnya tindakan-tindakan yang bisa diambil apa sih kalau misalnya ngerasa dirugiin soal nggak jadi dinikahin. Tapi kita harus ngomongin soal hal lain juga yang aku yakin tuh bawa dampak besar di kasus gagal nikah ini. Karena gagal nikah itu bukan cuma soal uang ataupun persiapan-persiapan yang udah dilakuin dan biaya-biaya yang udah dikeluarin. Dalam beberapa kasus kita bayangin berapa kerugian emosional yang udah dialamin sama pihak-pihak yang dirugiin ini. Aku tuh sering banget ngelihat berita yang jadi headline itu ya, misalnya soal kasus gagal nikah ini tentang perempuan-perempuan yang katanya itu mengalami gangguan jiwa dan akhirnya mengurung diri di rumah dan bahkan nggak berani keluar rumah saking malunya. Ada juga beberapa yang kena penyakit mental. Jadi bisa dibayangin orang-orang yang gagal nikah ini segimana trauma psikologisnya gitu. Misalnya kayak di kasus Siti tadi, kan dia ditipu nih soal keperawanan. Jadi dia ngerasa ditipu secara emosional karena ya janji Budi itu nggak ditepatin. Dan kita juga harus ingat sekarang ini media sosial kan emang punya peran besar ya dalam hubungan berpacaran ataupun hubungan berpasangan ini. Nggak jarang kita lihat, nggak tahu ya, mungkin kamu ada teman yang misalnya habis lamaran, mereka bikin story di Instagram, bahkan ngasih spoiler soal rencana pernikahan mereka. Nah bayangin kalau misalnya semua itu diumumin ke publik, terus ternyata pernikahannya nggak jadi. Bisa dibayangin nggak seberapa malu pihak yang dirugikan itu? Nah, Siti mungkin dalam kasus ini juga ngerasain dampak sosial yang cukup berat. Bisa bayangin nggak? Kamu udah gagal nikah, kamu taruh nih diri kamu di posisi Siti, kamu udah gagal nikah, dan pasti udah posting-posting, terus temen-temen kamu masih harus nanyain gitu, ini kenapa kamu gak jadi nikah sama Budi gitu. Bebannya aja udah berat, belum lagi beban finansial, terus kalian juga harus jelasin lagi ke orang-orang. Apalagi lihat aja si Siti aja tuh udah serius itu loh, udah dilamar, udah kasih tau keluarga, udah kasih tau teman-teman, tapi akhirnya pernikahan itu gagal. Lah gimana kalau misalnya pacar kamu cuman ngomong, ya nanti kita nikah juga kok. Sorry. Ya hal kayak gini tuh nggak bisa dianggap remeh karena bisa bikin perasaan seseorang hancur. Dan dia juga harus berurusan sama tekanan sosial dari lingkungannya. Jadi hal kayak gini
Ini tuh bisa jadi dasar kuat buat gugatan. Karena menurut hukum, kerugian itu nggak harus selalu bersifat finansial. Pernah kepikiran nggak kalau misalnya kerugian itu ternyata bisa bersifat emosional juga? Terus juga kalau misalnya kalian udah punya nih bukti tindakan bahwa salah satu pihak itu emang nyebabin kerugian emosional yang besar ke kalian, ataupun secara psikologis udah nyebabin penyakit mental. Nah, pihak yang dirugikan ini bisa aja ngajuin gugatan perdata atas dasar uang prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, dari berita si Budi dan Siti ini, ataupun dari berita-berita yang suka aku lihat soal orang yang gagal nikah, aku juga jadi refleksi juga sih, karena kita juga bisa ngeliat kalau misalnya janji nikah itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng gitu. Bisa aja itu malah nyebabin kerugian yang sangat besar. Kasus Budi dan Siti ini jadi contoh kalau misalnya ingkar janji nikah itu bisa bawa konsekuensi hukum yang gede. Jadi kalian kalau misalnya ada situasi kayak gini, penting banget buat tahu hak-hak kalian dan mahamin konsekuensi dari tindakan ngasih harapan palsu ke orang. Karena ya nggak semua janji itu cuman kata-kata aja, terutama kalau udah ada kepercayaan yang dilanggar. Sorry to this man. Sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat soal janji menikah dan bagaimana hukum harusnya nanganin gitu, bisa kasih komentar di bawah dan juga kasih tahu aku misalnya ada topik-topik yang kalian pengen aku bahas. Jangan lupa like dan subscribe dan see you di episode berikutnya.